warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu mendapat keberkahan hidup dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu sekalian, ini masih masa pandemi COVID-19 atau wabah virus corona masih melanda negeri kita, maka kita masih dalam proses pembelajaran daring. Untuk itu, patuhilah 5 protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Ingat ya nak, supaya kita tidak tertular virus corona ini. Baik, pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang penyembelihan di dalam Islam, khusus untuk MTS kelas 9, terutama MTS Negeri 3 Langkat. Baiklah, mari kita mulai. Anak-anak sekalian, yang pertama kita bahas adalah pengertian penyembelihan. Dalam bahasa Arab, banyak istilah yang digunakan untuk penyembelihan, yaitu az-zakatu. Secara bahasa mempunyai arti ketuntasan atau at-tamamu, dan kesempurnaan atau al-kamalu. Sedangkan pengertian penyembelihan menurut istilah, penyembelihan diartikan dengan melenyapkan roh hewan untuk dimakan, dilakukan dengan sesuatu yang tajam selain tulang dan kuku. Ada 3 bagian hewan yang menjadi pusat penyembelihan. Yang pertama al-hulqum, yang kedua al-mari, yang ketiga al-wadajain. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama al-hulqum. Al-hulqum yaitu tenggorokan yang terletak pada leher bagian atas, dan itu merupakan saluran pernapasan. Yang kedua adalah al-mari. Al-mari yaitu tenggorokan yang terletak pada leher bagian bawah, itu merupakan saluran makanan dan minuman bagi hewan tersebut. Dan yang ketiga adalah al-wadajain. Al-wadajain yaitu urat tebal tempat mengalirnya darah. Itu terletak di leher mengelilingi al-hulqum dan al-mari. Setelah kita mengetahui ketiga bagian tersebut, selanjutnya kita melihat pendapat para ulama mengenai sah tidaknya suatu penyembelihan. Nah, penyembelihan dikatakan sah apabila ketiga saluran tadi, yaitu al-hulqum, al-mari, dan al-wadajain terputus. Apabila ketiga saluran tersebut telah putus, maka itu dianggap sah. Tapi apabila salah satunya belum putus, maka hewan sembelihan tadi dihukumi sebagai bangkai. Sebagai seorang muslim, kita wajib memperhatikan syarat wajib penyembelihan. Yang pertama, syaratnya adalah orang yang menyembelih harus muslim dan berakal. Yang kedua, alat penyembelihan harus tajam, yang memungkinkan darah hewan mengalir dan tenggorokannya terputus. Yang ketiga, memutuskan tenggorokan, kerongkongan, dan saluran urat nadi. Dan yang keempat, menyebut nama Allah. Selanjutnya, macam-macam penyembelihan. Macam-macam penyembelihan ada 4. 1. Udhiyah atau kurban. Yang kedua akikah. Yang ketiga dam. Yang keempat al-hadiyu. Yang dimaksud dengan udhiyah atau kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah atau tahun Islam. Yang kedua adalah akikah. Akikah yaitu penyembelihan hewan yang berkaitan atas rasa syukur orang tua karena dikaruniai oleh Allah seorang anak. Yang ketiga adalah penyembelihan dam. Dalam ibadah haji, dam yaitu denda.
yang hukumnya wajib dibayar atau dilaksanakan dikarenakan seseorang melanggar larangan haji. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penyembelihan karena al-hadiyu. Al-hadiyu yaitu penyembelihan hewan di tanah suci Mekah yang berkaitan dengan proses ibadah haji atau umroh. Jadi, ibu harap kepada anak-anak ibu semua untuk memperhatikan tata cara penyembelihan hewan. Apabila kita salah dalam proses menyembelihan hewan, maka bisa jadi hukumnya bangkai. Sedangkan bangkai diharamkan untuk kita makan. Apabila kita makan makanan yang haram, bisa jadi merusak amal ibadah kita kepada Allah. Semoga kita dijauhkan Allah dari hal-hal yang demikian itu. Ibu harap seluruh anak ibu untuk rajin belajar dan tetap ibadah kepada Allah ya nak. Jadilah anak yang soleh dan solehah, agar bisa membahagiakan orang tuamu kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu sekalian, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang penyembelihan di dalam Islam, tentang pengertian penyembelihan, tentang syarat wajib penyembelihan, dan macam-macam penyembelihan. Mudah-mudahan bisa kamu pahami dan nanti suatu saat kamu bisa melaksanakannya, khususnya bagi laki-laki ketika akan melakukan proses penyembelihan. Umpama kecil saja penyembelihan ayam, ya nak ya. Demikianlah pembelajaran kita dan ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.